Stop bayar pinjol sekarang juga jika sudah mulai ada indikasi ancaman-ancaman, laporan-laporan yang mana laporan-laporan atau ancaman ini berujung pada penyebaran data, terus kemudian fitnah dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena sebenarnya mereka ini kita itu akan sedikit memutus rantai untuk ancaman-ancaman mereka. Karena kenapa sih kok para oknum-oknum desi pinjol itu sering banget mengancam sebar data, mengancam ke polisi, mengancam apapun itulah ya. Kenapa? Karena cara itu terbukti berhasil untuk memaksa seseorang untuk bisa segera membayar hutangnya, tidak peduli dengan cara apapun. Nah, orang yang udah terpaksa seperti ini, ujung-ujungnya apa sih? Mereka pasti minjam di tempat lain. Minjam lagi, gali lubang, tutup lubang lagi. Yang mana menurut saya pribadi, ini bukan menyelesaikan masalah, justru malah akan menambah masalah. Nah, jadi kalian harus berhenti untuk berusaha membayar ketika DC itu udah bilang akan ancam-ancam sebar data. Yang harus kalian lakukan bukan mikirin harus cari uang di mana, harus bayar pakai apa, tapi yang harus kalian pikirkan adalah gimana caranya untuk melaporkan ancaman ini agar DC-nya ya tidak semena-mena juga, agar DC-nya mendapatkan sanksi juga dari perusahaan pinjolnya, dan setidaknya DC-nya nggak seenaknya aja memperlakukan nasabah galbay lainnya sama seperti yang kalian alami. Karena jujur aja, kebanyakan kalau dari pengalaman teman-teman, banyak DC-DC pinjol legal itu yang mengancam sebar data. Akan menyebarkan semua kontak di nomor telepon gitu ya, dihubungi semuanya, akan dikasih tahu masalah utang kita, akan diajak untuk ngasih sumbangan ke kita. Itu termasuk adalah ancaman-ancaman yang udah jadi template dan paling sering diancamin. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian misalnya mendapatkan ancaman yang serupa, stop. Kalian segera urus proses ini, ancam balik mereka. Silahkan kalau mereka berani sebar data, kalian akan proses secara hukum juga. Jangan usah takut. Terlihatlah meyakinkan. Ya meskipun kalian juga nggak ngerti gimana cara membawa kasus ini ke jalur hukum, tapi setidaknya kalian ada perlawanan. Nggak cuman pasrah, nggak cuman memohon-mohon aja, tapi teman-teman sudah bisa mengambil, apa ya istilahnya, sesuatu yang mungkin ya membuat orang-orang itu, oknum-oknum itu tidak seenaknya aja untuk memberikan ancaman ke kalian. Ya, jadi nggak boleh takut. Masalah sebar data itu menurut saya nggak mungkin terjadi. Jika sampai terjadi, mereka sendiri yang blunder, mereka akan terjerat undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan. Dan itu ancamannya juga nggak main-main, hukumannya juga sangat berat. Jadi teman-teman harus mencari tahu, menambah wawasan kalian, meskipun kalian sebenarnya nggak butuh-butuh banget wawasan tersebut, tapi untuk kali ini, untuk menghadapi pinjol-pinjol yang kurang ajar, teman-teman wajib untuk mempelajari semuanya. Ya, teruslah berusaha, teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, insya Allah pasti akan ada jalan. Ikhlaskan dan pasrahkan semuanya, maka ya kemudahan-kemudahan insya Allah akan teman-teman dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.